Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina dengan NIM C0E02253 R001 Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Kita harus tahu mengenai anggaran. Anggaran merupakan salah satu cara manajemen dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Anggaran sebagai fungsi perencanaan diharapkan dalam waktu yang akan datang keberhasilannya dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat, sedangkan anggaran sebagai fungsi pengendalian diharapkan dengan penyusunan anggaran perusahaan tidak menggunakan dana yang ada dengan tidak semestinya. Menurut Gomez, anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendambakan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut. Jenis-jenis anggaran. 1. Anggaran operasional meliputi A. Anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. B. Anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Itu meliputi dari anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, dan anggaran biaya administrasi. C. Anggaran laba merupakan besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Yang kedua, anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Meliputi anggaran investasi, rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang. Ada juga anggaran kas, merupakan rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Ada juga proyeksi neraca, merupakan kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Yang ketiga, ada anggaran tradisional. Metode penganggaran berdasarkan pendekatan inkremental. Anggaran tradisional bersifat inkremental, artinya hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada garis anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan jumlah tambahan atau tetap tanpa studi mendalam. Anggaran dan struktur item anggaran ini didasarkan pada jenis pendapatan dan pengeluaran. Metode penganggaran item baris tidak memungkinkan Anda untuk menghilangkan pendapatan atau pengeluaran yang sudah ada dalam struktur anggaran. Sistem anggaran tradisional. Sistem anggaran tradisional atau traditional budget system adalah suatu cara penyusunan anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan penyusunan pembukuannya. Kelemahan anggaran tradisional. Pertama, ada keterkaitan yang tidak memadai antara penganggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan inkremental berarti bahwa banyak pengeluaran tidak pernah benar-benar aktivitasnya. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada berorientasi pada hasil, yang berarti bahwa anggaran tradisional tidak dapat digunakan sebagai alat untuk keputusan kebijakan dan pilihan sumber daya atau untuk pemantauan kinerja. Yang keempat, ada hambatan antar departemen yang mempersulit pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan dan menyebabkan konflik, tumpang, dan persaingan antar
departemen. Yang kelima, proses penganggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Ada juga sistem anggaran PPBS, Planning, Programming, Budgeting System atau PPBS, merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak berdasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu program penganggaran yang ditunjukkan untuk membantu manajemen pemerintahan di dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki pemerintah yang terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat sangat banyak, bahkan tidak terbatas jumlahnya. Anggaran publik dengan pendekatan New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya atau cost cutting, dan kompetisi tender. New Public Management meliputi desentralisasi dan devolved management, berorientasi pada input-output dan outcome atau value for money, utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang berdasarkan sasaran kinerja, lintas departemen atau cross departemen, zero-based budgeting, planning, programming, budgeting system. Jadi kesimpulannya, anggaran merupakan salah satu cara manajemen dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Anggaran sebagai fungsi perencanaan diharapkan dalam waktu yang akan datang keberhasilannya yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sedangkan anggaran sebagai fungsi pengendalian diharapkan dengan penyusunan anggaran perusahaan tidak menggunakan dana yang ada dengan tidak semestinya. Jadi bila anggaran dihubungkan fungsi dasar manajemen, maka anggaran meliputi fungsi perencanaan, pengarahan, pengorganisasi, dan pengawasi setiap satuan dan bidang-bidang organisasi di dalam badan usaha. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.